Sesuatu itu kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan berberkah padanya, tempatkan berkah padanya, maka sesuatu itu akan menjadi lapang, lebih luas dan berkembang. Iya. Karena itu contoh misalnya kambing. Kambing ini hewan berberkah. Karena dia dijadikan sebagai hewan kurban, sebagai pembayaran berbagai bentuk kafarah. Apakah itu kafarah, sumpah, hadiyu, fidyah, ya, dan selainnya. Maka ini disebut barakah. Nah, dan keberkahan itu ada yang terkait dengan agama, dan ada yang terkait dengan dunia. Terkait dengan dunia, dimaklumi dari keberkahan yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana luasnya keberkahan dari Al-Quran. Dia rahmat untuk semesta alam, berlaku untuk seluruh manusia yang sekarang maupun yang akan datang. Dia adalah penyembuh dari segala penyakit, petunjuk yang menerangi pada setiap perkara, dan banyak sekali sudut keberkahan. Demikian pula Rasulullah SAW itu dijadikan oleh Allah berberkah. Iya, dijadikan berberkah dengan diutusnya beliau, pada ajaran beliau, pada apa yang beliau bawa. Bahkan beliau itu berberkah pada zatnya, pada perbuatannya, dan pada ucapannya, pada peninggalan-peninggalannya. Iya. Baik, kita berbicara keberkahan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula para nabi yang lain yang berberkah. Nabi Ibrahim alaihissalam sebutkan keberkahannya dalam Al-Quran. Nabi Isa, beliau berkata, waja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikanku berberkah dimanapun saya berada. Dan mereka adalah, para nabi adalah sebaik-baik manusia yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk manusia. Demikian pula para malaikat, Allah jadikan pada mereka keberkahan terhadap kaum mukminin. Dan orang-orang salih juga ada keberkahan. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu ada keberkahan melebihi masjid-masjid yang lainnya. Nah, itu sholat di Masjid Al-Haram seperti 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Sholat di Masjid Nabawi seperti 1000 kali sholat tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Aqsa 500 kali. Ya, jadi keberkahan. Dan seluruh masjid mengandung keberkahan di atas yang lainnya. Seluruh masjid. Ya, dari keberkahan pada Masjid Quba. Bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang berberkah. Karena di dalamnya terdapat berbagai keberkahan. Iya. Lailatul Qadar adalah malam yang berberkah. Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik dalam kehidupan dunia, penuh dengan keberkahan. Hari-hari tasyrik, bulan-bulan haram, hari Jumat, Senin Kamis, sepertiga malam terakhir, itu ada bentuk dari keberkahan. Sebagaimana pada negeri Mekah, Madinah, Syam, Yaman, ini ada bentuk dari keberkahan. Ada keberkahan yang Allah turunkan bersama dengan hujan pada pohon zaitun, ada keberkahan pada susu, pada kuda, pada pohon kurma, pada madu, ya, dan selainnya. Baik, jadi ini berbagai bentuk dari keberkahan diterangkan di dalam syariat kita. Iya. Jadi ketika masuk di dalam pembahasan tabarruk, mengambil dari keberkahan, ini yang dibahas di sini oleh penulis. Yang dibahas oleh penulis, dan tanpa dari apa yang saya uraikan tadi, tabarruk itu ada yang jenisnya disyariatkan, boleh dan disyariatkan. Tadi yang tabarruk jenisnya merupakan kesyirikan. Kita akan dengarkan rinciannya bagaimana anggapan disebut kesyirikan. Dan ada tabarruk yang jenisnya dia adalah bid'ah dan khurafat. Jadi ini pembagian tabarruk. Kalau tabarruk yang disyariatkan, itu ada berbagai jenis dari tabarruk yang disyariatkan. Ya. Dari apa yang saya uraikan tadi, berbagai jenis keberkahan itu dimaklumi. Ada banyak hal di dalamnya dari ibadah-ibadah yang disyariatkan. Dan ada tabarruk yang merupakan kesyirikan. Nah, yang kita akan kaji, ada tabarruk yang masuk di dalam hal yang dilarang, masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Ya. Baik. Jadi ini secara global pembahasan tentang tabarruk. Ya, apa babitnya? Bagaimana ukuran membedakannya? Yang terlalu rumit ya di dalam membedakannya. Kalau dia ada syariatnya, dikatakan dia adalah tabarruk disyariatkan. Ya. Selain daripada itu dilarang. Selain daripada itu adalah apa? Dilarang. Yang dilarang ada yang masuk ke dalam kesyirikan, ada yang di luar kesyirikan. Nah, sisa kita perdalam pembahasan kita tentang mana kesyirikan yang telah kita kaji sebelumnya. Apa itu syirik? Baik. Dan seterusnya itu yang membedakan. Tabarruk itu menjadi kesyirikan itu pada dua tempat. Pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia menjadi syirik akbar. Masuk ke dalam syirik akbar. Iya. Kapan dia menjadi syirik akbar? Apabila dia meyakini pada perkara yang dia pakai bertabarruk itu dengan sendirinya mencurahkan kebaikan atau memberi kebaikan. Ya, maka ini masuk dalam syirik akbar.
Dan yang kedua, pembahasannya di syirik asghar. Pembahasan syirik asghar. Dan ini pada dua bentuk syirik asghar. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah dia menjadikan apa yang bukan merupakan sebab keberkahan sebagai hal yang dia pakai untuk bertabarruk. Baik. Jadi kalau ini sudah berlalu pembahasannya atau belum? Apakah itu kemarin di pembahasan asbab? Di pembahasan sebab menjadikan sesuatu merupakan sebab padahal dia bukan sebab secara syar'i dan secara qadari, maka itu masuk ke dalam syirik apa? Syirik asghar. Itu kaidahnya yang sudah kita kaji. Iya. Maka dia masuk di dalam syirik asghar. Iya. Kemudian masuk di dalam syirik asghar juga bentuk yang kedua adalah dia mengangkat, melebihkan sebab keberkahan melebihi kadar yang diizinkan. Melebihi kadar yang diizinkan. Iya. Contoh misalnya, diizinkan seorang itu meminta doa kepada orang yang saleh. Ada orang saleh hidup, kita berkata kepadanya, tolong doakan saya. Diizinkan, dibolehkan. Tapi kalau dia minta doa pada orang saleh ini dan bersandar kepadanya, ya, bergembira dengannya, merasa tenang dengannya, maka ini bisa masuk di dalam syirik apa? Syirik asghar, karena dia angkat lebih daripada kadar yang dia izinkan. Tapi kalau dia minta didoakan, lalu dia bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu nggak ada masalah. Kayak gitu dia bertindak pada sekadar yang diizinkan. Bertindak pada sekadar yang diizinkan. Iya. Jadi ini jenis-jenis tabarruk yang di pembahasan kesyirikan. Sekali lagi, tabarruk ada berapa jenis, yang ada berapa keadaan dia bisa menjadi kesyirikan? Ada dua keadaan. Yang pertama, dia menjadi syirik akbar. Kapan itu? Apabila diyakini bahwa sebab tabarruk ini dengan sendirinya yang mendatangkan kebaikan dan mencurahkan dari pemberian. Ya, kalau diyakini pohon ini yang mendatangkan kebaikan, batu ini yang menurunkan dari hujan dan seterusnya, maka itu syirik akbar. Maka itu dari syirik akbar. Iya. Demikian pula kalau dia melakukan dari amalan-amalan di tempat bertabarruk itu dari jenis kesyirikan. Misalnya dia menyembelih di pohon, ya, di bebatuan, di kubur, dia menyembelih di situ untuk mencari keberkahan, maka ini masuk di dalam syirik akbar, ya, karena dia samakan makhluk dengan Allah yang mencipta. Dan ingat kaidahnya, ya, syirik akbar itu taswiyatu irillahi billahi fi syai'in min khasaisillah, menyetarakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, menjadi syirik asghar kapan? Pada dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia bertabarruk dengan sesuatu yang bukan merupakan sebab keberkahan. Ya. Bukan merupakan sebab apa? Keberkahan. Karena sebab keberkahan itu sudah diterangkan, ya. Atau sebab-sebab keberkahan itu sudah ditentukan di dalam syariat. Jadi kalau ada yang mengambil sebab keberkahan di luar ketentuan syariat, itu masuk di dalam kesyirikan. Terus yang kedua tadi apa? Bentuk yang kedua, mengangkat sesuatu yang dilakukan tabarruk padanya melebihi kadar yang diizinkan. Melebihi kadar yang diizinkan secara syar'i. Baik. Jadi ini kaidah terkait dengan masalah tabarruk.